Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan teori kausa dan hak kewajibannya. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Doni Syahrini Maulana dengan NIM 21403091 dan Muhammad Zulfan Mufid Maulana 21403090 dan dengan saya sendiri sebagai moderator Anika Apriliana dengan NIM 21403088. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu teori kausa. Teori kausa adalah suatu konsep yang digunakan dalam ilmu pengetahuan dan filsafat untuk menjelaskan hubungan antara suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang menyebabkan terjadi. Teori ini mengasumsikan bahwa setiap peristiwa memiliki sebab dan akibat yang dapat dijelaskan secara logis. Sementara itu, dalam filsafat, teori kausa sering dipakai untuk menjelaskan tentang hubungan antara Tuhan dan semesta. Ada beberapa jenis teori kausa, termasuk teori kausa alamiah yang mengasumsikan bahwa setiap peristiwa alam memiliki sebab alamiah dan dapat dijelaskan dengan cara ilmiah, dan teori kausa akhir yang mengasumsikan bahwa setiap peristiwa alam memiliki tujuan tertentu yang ditetapkan oleh Tuhan. Secara umum, teori kausa digunakan untuk memahami hubungan sebab akibat antara berbagai peristiwa dalam dunia dan dapat membantu kita memprediksi dan mengontrol peristiwa-peristiwa tersebut dengan lebih efektif. Teori kausa dalam hukum perikatan Islam berkaitan dengan penyebab atau alasan dibalik suatu perikatan dan transaksi. Teori kausa ini dikenal sebagai sebab al-warud atau sebab al-aqd dalam bahasa Arab. Menurut teori kausa dalam hukum perikatan Islam, suatu perikatan tidak sah jika tidak memiliki penyebab atau alasan yang sah. Dalam konteks ini, sah merujuk pada keabsahan dari sudut pandang syariat Islam. Sebagai contohnya, jika seorang menjual minuman keras, maka transaksi tersebut tidak sah karena minuman keras diharamkan dalam Islam. Dalam kasus ini, penyebab atau alasan transaksi tersebut adalah tidak sah menurut syariat Islam, sehingga perikatan tersebut tidak sah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Doni Syahrini Maulana. Dipersilakan. Yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban para pihak. Hak adalah kewenangan atas sesuatu yang wajib atas seseorang untuk orang lain. Berdasarkan definisi, terdapat dua substansi. Yang pertama yaitu hak sebagai kewenangan atas sesuatu barang, yakni hak berlaku atas benda, seperti hak milik, hak penguasa benda lain. Yang kedua, hak sebagai keharusan atau kewajiban para pihak lainnya. Substansi hak yang terbebankan pada orang lain dapat dipahami sebagai taklif baik yang bersumber dari syara, seperti hak istri yang terbebankan pada suami atau hak anak yang terbebankan kepada orang tua, dan lain sebagainya. Ulama fikih berpendapat bahwa hak itu harus digunakan untuk hal-hal yang disyariatkan oleh Islam. Atas dasar ini, seseorang tidak diperbolehkan menggunakan haknya apabila merugikan atau membawa mudarat kepada orang lain, baik perorangan maupun masyarakat, baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Selain itu, pemilik hak pun tidak diperbolehkan menggunakan haknya secara mubazir. Hak dan kewajiban adalah dua konsep yang erat kaitannya. Hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh seseorang, seperti hak untuk melakukan sesuatu atau hak atas suatu hal. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang, seperti kewajiban untuk memenuhi janji atau kewajiban untuk membayar pajak ataupun kewajiban untuk beribadah. Hukum perikatan Islam mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak. Kewajiban-kewajiban tersebut mencakup tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam rangka memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Secara umum, kewajiban para pihak dalam hukum perikatan Islam adalah sesuatu yang tanggung jawab atau kewajibannya moral yang harus dipenuhi oleh setiap pihak. Dalam perjanjian tersebut, kewajiban-kewajiban tersebut meliputi hal-hal seperti menyerahkan barang atau jasa, membayar harga atau balas jasa, dan memenuhi persyaratan yang ketentuan yang telah disepakati. Selain itu, setiap pihak juga memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku dalam melaksanakan perjanjian atau kontrak tersebut. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan itikat baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku, seperti kejujuran, keterbukaan, dan saling menghormati. Apabila salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lain memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku. Dalam hukum perikatan Islam terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak. Berikut ini adalah penjelasan lebih detail mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perikatan Islam. Yang pertama, hak dan kewajiban pihak pertama atau mudharib atau musahib. Pihak pertama dalam hukum perikatan Islam adalah mudharib, yaitu orang yang melakukan usaha atau aktivitas tertentu dengan modal dari pihak kedua. Hak dan kewajiban mudharib
adalah hak memperoleh bagian keuntungan dari hasil usaha yang telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Kewajibannya bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi apabila usaha yang dilakukan itu gagal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak kedua. Yang kedua, hak dan kewajiban pihak kedua atau robul ma'al adalah orang yang memberikan modal atau harta kepada pihak pertama untuk dijadikan modal usaha. Hak dan kewajibannya adalah hak memperoleh bagian keuntungan dari hasil usaha yang telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Kewajibannya memberikan modal atau harta kepada pihak pertama dan memiliki hak untuk memantau dan mengevaluasi usaha yang dilakukan oleh pihak pertama. Yang terakhir adalah hak dan kewajiban pihak ketiga atau mudharabah atau musahabah, adalah yaitu orang yang menjadi perantara antara pihak pertama dan pihak kedua dalam melakukan perjanjian. Hak dan kewajibannya adalah hak menerima imbalan dari pihak kedua maupun pihak pertama sebagai bentuk jasa sebagai perantara dalam perjanjian perikatan. Kewajibannya bertindak sebagai perantara yang dapat membantu menyelesaikan perselisihan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu contoh kasus terkait teori kausa. Dalam kegiatan transaksi jual beli mobil bekas, kerap kali terjadi permasalahan yang dikarenakan terdapat cacat pada mobil yang dijual. Hal ini tentu lazim terjadi karena mobil yang diperjualbelikan bukanlah mobil yang baru diproduksi dari dealer. Tidak mungkin bagi pihak pembeli untuk meneliti satu persatu terhadap komponen atau item dari mobil bekas yang dibelinya tersebut, dan pihak pembeli yang membeli mobil bekas pada umumnya kurang bersifat kritis dalam pengecekan terhadap suku cadang yang ada dalam objek tertentu, sehingga tidak jarang timbul permasalahan di kemudian hari. Terus, kausa yang digunakan dalam transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam karena terdapat kesalahan dalam keterangan atau penjelasan yang diberikan oleh Bapak si A tentang mobil tersebut. Kausa yang tidak benar atau tidak jelas itu dapat menimbulkan ketidakpastian dan dapat merugikan salah satu pihak, yang terutama adalah pihak yang membeli atau pihak dari Bapak si B. Untuk menyelesaikan masalah tersebut atau kasus seperti ini, maka Bapak si B dapat meminta kompensasi atau ganti rugi kerusakan yang ditemukan pada mobil tersebut, dan Bapak si A wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai kerusakan yang terjadi pada mobil tersebut. Jika Bapak si A menolak memberikan ganti rugi, maka Bapak si B dapat meminta pembatalan transaksi jual beli tersebut dikarenakan kausa atau alasan yang digunakan tidak sah. Dalam hal ini, maka Bapak si A harus mengembalikan uang yang telah diterima dari Bapak si B, dan Bapak si B harus mengembalikan mobil bekas tersebut kepada Bapak si A. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa kausa yang sah dan benar sangat penting dalam perikatan atau kontrak yang dilakukan menurut hukum Islam. Kausa yang tidak benar atau tidak jelas dapat menimbulkan kerugian dan bahaya bagi kedua belah pihak, sehingga harus dihindari dan dihindarkan dalam transaksi jual beli atau perikatan lainnya.